Presiden Prabowo Subianto kembali mengulang pernyataannya terkait keharusan Indonesia mencapai swasembada pangan. Prabowo mengatakan pencapaian swasembada pangan menjadi salah satu prioritas dasar yang harus dicapai di masa pemerintahannya. Prabowo mengatakan Indonesia harus mampu secara mandiri memberikan makan untuk rakyatnya sebab perang besar bisa pecah setiap saat dan bisa mengganggu pasokan makanan untuk Indonesia. Dalam KTT G20 yang dilaksanakan di Brazil pada 18 hingga 19 November lalu, Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya menyampaikan rencana Indonesia untuk dapat swasembada pangan dalam waktu 4 tahun. Prabowo mengatakan Indonesia memiliki populasi terbesar keempat di dunia, sehingga permasalahan kelaparan dan kemiskinan merupakan isu nyata dalam keseharian. Menurut Prabowo, setidaknya persentase masyarakat di bawah garis kemiskinan masih besar. Selain itu, 25% anak-anak di Indonesia masih mengalami kelaparan. Sehingga ia menempatkan pemerintahannya melakukan penanggulangan kelaparan dan kemiskinan sebagai prioritas nasional. Bahkan ia juga mengalokasikan anggaran yang besar untuk sektor pendidikan. Trying to overcome food shortage in 3 years, we will be self-sufficient in 4 years, and in 5 years we are confident we can contribute to the global alliance against poverty and hunger. Sebelumnya pada 29 Oktober lalu, beberapa menteri dari lintas kementerian telah melakukan rapat koordinasi untuk mewujudkan swasembada pangan dalam beberapa tahun mendatang. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memimpin rapat tersebut. Zulkifli mengungkapkan total anggaran untuk ketahanan pangan nasional pada tahun 2025 adalah sebesar Rp139,4 triliun. Adapun total anggaran ini tersebar di kementerian atau lembaga dan BUMN pangan yang berkaitan dengan ketahanan pangan nasional. Zulkifli Hasan pun percaya diri jika target swasembada pangan dari Presiden Prabowo dapat diwujudkan dalam 3 tahun. Menurut Zulhas, kuncinya terdapat pada koordinasi dan kerjasama kementerian atau lembaga. Nantinya, Kementerian Koordinator Pangan akan mengatasi berbagai persoalan lebih cepat, salah satunya dengan memangkas birokrasi aturan yang rumit dalam penyaluran pupuk bersubsidi. Selain itu, persoalan pengairan menjadi fokus perbaikan yang didorong Kemenko Pangan untuk mendorong produksi beras nasional. Langkah ini menjadi bagian dari strategi ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian Indonesia. Kata kuncinya koordinasi, kerjasama. Kita harus meyakinkan bahwa ini kita satu tim, satu misi ya untuk mencapai asta cita presiden yang sudah digariskan 4 tahun swasembada. Saya mengatakan 3 tahun bisa, 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun bisa. Targetnya Pak? Iya, asal tadi masing-masing stakeholder yang terkait itu. Sekarang kan ada Menko Pangan nih yang bisa mau koordinasi. Oke lah kalau dulu mungkin lamban ya. Atau jalan masing-masing gitu. Banyak pihak yang terkait gitu. Tetapi kalau ini kita sebetulnya tidak ada alasan lagi. Ya saya meyakini kita bisa presiden perintah 4 tahun. Insya Allah 3 tahun kita bisa swasembada. Nah, jadi kalau kita bisa meningkatkan produksi kita 2,5 juta, maka kita bisa swasembada. Bagaimana caranya? Satu, intensifikasi. Tadi sawah-sawah yang sudah ada, yang ada nggak ada irigasinya kita perbaiki. Pupuk yang lambat kita perbaiki. Sawah yang tidak ada irigasinya kita harus bangun irigasinya. Itu satu cara ya. Tak hanya Zulkifli Hasan, Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman juga optimistis terhadap kemampuan pemerintahan Republik Indonesia mewujudkan gagasan besar Presiden Prabowo menjadikan Indonesia swasembada pangan dalam 4 tahun. Amran mengatakan bahwa RI pernah swasembada pangan pada 1985 dan pada tahun 2024 RI mendapatkan Agricola Medal dari Food and Agriculture Organization of United Nations atau FAO yang bisa menjadi modal bagi RI untuk kembali mencapai target swasembada pangan. Sejumlah strategi telah disiapkan, mulai dari pengelolaan pertanian, hulu hilir harus satu komando, penetapan kebijakan yang tepat terkait pupuk, benih, dan irigasi, serta pompanisasi hingga cetak sawah. Kementerian Pertanian Republik Indonesia telah meluncurkan program pencetakan sawah baru di Kabupaten Merauke. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan mendukung swasembada pangan nasional di wilayah timur Indonesia.
langkah-langkah kami adalah, pertama, pertanian harus satu komando. Yang dimaksud satu komando adalah mulai hulu hilir itu satu komando, sehingga tidak ada dualisme dalam mengambil kebijakan dan keputusan. Kemudian kami melihat kebijakan-kebijakan apa saja yang kita harus ambil, karena kebijakan yang keliru itu berdampak besar pada sektor pertanian. 1 tahun yang lalu kami rancang memperbaiki regulasi, kemudian sumber daya yang ada, kemudian pendekatan kita seperti apa. Pendekatan kita ke depan adalah transformasi pertanian tradisional menuju pertanian modern. Kemudian salah satu wilayah yang kami bangun adalah Merauke. Nah, kemarin kunjungan pertama Bapak Presiden ke Merauke, kami tunjukkan yang lahan optimalisasi dan ada lahan cetak baru. Jadi ada intensifikasi, ada ekstensifikasi. Intensifikasi adalah ada lahan rawa atau lahan upland, tanah tak ada hujan, itu hanya tanam 1 kali 1 tahun. Kita jadikan 3 kali. Kemudian produksinya, Bapak Presiden tanya langsung kepada petaninya, dulu hanya 2 ton per hektar. Beliau tanya langsung, itu dijawab spontan oleh masyarakat Merauke, Kurik, daerah Kurik itu 7 ton. Jadi 3 kali lipat. Tanamnya juga 3 kali, 1 kali menjadi 3 kali. Nah, ini adalah pendekatan kita adalah pertanian modern, transformasi pertanian tradisional ke modern. Kalau kita bertahan pada tradisional, tidak mungkin kita mampu mengelola lahan yang begitu luas. Tak hanya sektor pertanian, dari sektor perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan akan mengoptimalkan potensi pangan biru atau pangan akuatik untuk mendukung pencapaian target swasembada pangan tahun 2028. Di hulu perikanan, penguatan terus dilakukan dengan meningkatkan kualitas produksi perikanan budidaya melalui program modeling budidaya komoditas utama perikanan yang termasuk dalam program ekonomi biru. Kita ngedorong kepada para pelaku, misalnya memastikan pembudidaya, penangkap ikan di wilayah yang dibutuhkan itu tersedia dengan baik. Itu ekonominya nanti akan bergerak sangat cepat sekali. Jadi pertumbuhan yang dicanangkan Bapak Presiden untuk mencapai 8% mungkin kontribusi dari sini juga ya, Pak, akan terjadi dengan baik begitu. Nah, lalu kemudian yang kedua pembangunan budidaya. Jadi kita akan genjot pengembangan budidaya kita itu terus cepat melajunya. Harapan saya dalam 3 tahun ke depan harus sudah bisa terjadi supaya di akhir tahun produksi perikanan kita paling tidak setara. Syukur kalau bisa melewati negara tetangga kita ya, sehingga kita tidak ketinggalan lah gitu. Terus kemudian nilai ekspor kita juga bisa double begitu. Itu yang kita kejar. Jadi roadmap-nya sudah jelas. Dunia memang sedang menghadapi ancaman krisis pangan yang semakin mengkhawatirkan. Sehingga siapapun yang memiliki kemampuan atau sumber daya untuk memproduksi pangan secara berkelanjutan, maka negara-negara itulah yang akan kuat. Oleh karena itu, kini konsep terkait swasembada pangan hingga ketahanan pangan menjadi PR bersama yang harus dicapai seperti yang pernah terjadi pada masa pemerintahan Soeharto. Keinginan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan swasembada pangan dengan memulai dari pedesaan bukan sekedar program politik, melainkan sebuah visi besar yang bertujuan memperkuat ketahanan pangan nasional. Semoga target swasembada pangan dalam 4 tahun ini bisa tercapai agar Indonesia bisa kembali menunjukkan taringnya sebagai negara agraris yang berdaya. Tim Redaksi CNBC Indonesia.